Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan salam. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk lindungan dari godaan setan-setan yang terkutuk. Setan adalah makhluk yang tidak pernah bosan menjerumuskan manusia dengan segala cara, bahkan kepada orang paling zuhud sekalipun. Tapi kali ini setan berhadapan dengan seorang yang tinggi ilmunya dan juga tinggi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu bernama Abu Bakar Al-Miski, yang artinya Abu Bakar yang selalu harum kasturi. Julukan itu didapat karena sebuah peristiwa yang pernah beliau alami. Karena peristiwa tersebut, Allah berikan anugerah kepadanya dengan tubuh yang selalu harum. Padahal beliau tidak pernah memakai wangian sejak lama. Keharumannya tidak hanya sepanjang hidup, bahkan kuburannya pun sampai saat ini selalu harum oleh wangi kasturi. Al-Kisah, dahulu Abu Bakar adalah seorang pemuda penjual bahan. Orang-orang biasa memanggilnya Farokna karena keseharian beliau menjual bahan Farokna dari rumah ke rumah. Orang-orang jika mendengar suaranya langsung mengenali suara itu, karena Abu Bakar memiliki suara yang khas. Tidak hanya itu, wajah tampan dan keramahan beliau banyak membuat kaum Hawa terpikat untuk datang. Walaupun tidak membeli, tapi hanya dengan berbicara dan memandang wajahnya yang tampan, kaum Hawa sudah merasa senang, seperti dinukilkan dari kitab Al-Mawaiz wa Al-Majalis karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ketika itu, hari-hari tidak seperti biasanya. Sang matahari melalui terik cahaya dan panasnya seakan memberi kabar kepada manusia di Syam. Wahai manusia, akulah sang matahari, makhluk Allah yang perkasa. Allah memuliakanku dengan bersumpah atas namaku. Akulah yang selalu kau gaungkan keindahannya lewat syair-syairmu, tapi kau malah berlindung dari cahayaku. Aku makhluk Allah yang membakar diriku sendiri untuk kebutuhan hidup kalian, tetapi kalian malah menghardik teriku ini. Di tengah teriknya matahari, Abu Bakar berjalan agak cepat sambil berteriak, "Farokna, Farokna!" Tetapi teriknya matahari sepertinya membuat orang-orang lebih memilih berdiam di dalam rumahnya. Langkah kakinya terhenti saat menemukan tempat berteduh di depan halaman sebuah rumah yang tinggi. Rumah yang cukup tinggi untuk berlindung di bawah bayangannya. Teriknya matahari membuat daerah itu sepi, seperti tidak berpenghuni. "Farokna, Farokna!" teriak Abu Bakar sambil sesekali dia menyeka keringat yang turun dari kening dan lehernya. Tetapi kali ini teriakannya menurun karena rasa lelah yang hinggap di tubuhnya. Saat tubuhnya mulai ingin bersandar pada tumpukan bata-bata yang tersusun rapi, tiba-tiba ia mendengar suara wanita menjawab, "Farokna, Farokna, silakan Anda masuk ke rumah dan tunggu di dalam." Mendengar suara dari wanita itu, Abu Bakar langsung berdiri dan datang ke arah sumber suara itu. Setelah dekat pada daun pintu rumah wanita, beliau membukanya kemudian masuk dan duduk menunggu di dalam ruang tamu. Tetapi melihat pintunya agak terbuka lebar, beliau takut jika panasnya matahari akan membuat rumah itu menjadi panas. Maka ia agak mendorong pintu itu sedikit. Setelah menunggu agak lama, akhirnya pembeli wanita itu keluar dari kamarnya. Akan tetapi betapa kagetnya Abu Bakar ketika melihat pemilik suara itu mengenakan pakaian yang transparan. Bagian ujung pakaiannya tersingkap-singkap karena cara jalannya. Dengan suara menggoda, wanita itu bertanya sambil membolak-balik dagangan Abu Bakar. Suatu pandangan yang tidak biasa, Abu Bakar menundukkan pandangannya untuk mengcounter godaan dari wanita tersebut. Tapi ternyata wanita itu tidak berbuat sampai di situ. Tanpa malu, ia memegang tangan Abu Bakar dan berusaha menuntunnya ke kamarnya. Sambil berucap dengan nada yang halus, lebih halus dari bahan Farokna yang hendak ia jual, wanita itu perlahan mendekat sampai bibirnya hampir menyentuh ke telinga Abu Bakar. "Wahai Abu Bakar yang tampan, aku memanggilmu bukan untuk membeli bahan-bahanmu, tapi aku memanggilmu karena aku suka sekali denganmu." Mengetahui bibir wanita itu hampir menempel di daun telinganya, Abu Bakar segera menggerakkan kepalanya, berusaha menghindar dengan sopan atas godaan wanita itu.
Wanita penggoda itu sudah tahu akan menemukan kesulitan untuk menggoda Abu Bakar. Karena Abu Bakar adalah lelaki spesial, sangat berbeda dengan lelaki pada umumnya, yang mudah sekali tergoda. Dia adalah pemuda tampan yang selalu menjaga diri dan memiliki kesolehan yang luar biasa. Oleh sebab itulah sang wanita penggoda merasa tertantang untuk mendapatkannya. Kali ini wanita itu berkata, "Wahai Abu Bakar, rumah ini sekarang dalam keadaan kosong. Maukah kamu melakukan sesuatu denganku? Tidak ada yang akan tahu, kecuali kita berdua." Sekarang tubuh Abu Bakar dan wanita itu berhadap-hadapan. Wanita itu merangkul pundak Abu Bakar dengan mesra, sementara tubuh Abu Bakar bergetar, berusaha melepaskan pelukan wanita itu. Mengetahui permintaan itu sudah di luar batas, akhirnya Abu Bakar mengingatkan wanita itu jika ajakannya akan menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Semua nasihat yang disampaikan Abu Bakar tidak sedikit pun digubrisnya. Abu Bakar yang demi menghindari godaan wanita itu, ia langsung cepat-cepat memasuki barang dagangannya untuk berusaha cepat pergi dari tempat itu. Akan tetapi, dia malah semakin memaksa dan mengancam Abu Bakar. "Wahai Abu Bakar, jika kau tidak mau menuruti permintaanku, aku akan berteriak sekencang-kencangnya supaya penduduk di sini datang, dan aku akan bilang kepada mereka bahwa kau berusaha untuk memperkosaku. Semua penduduk akan percaya denganku karena kau sudah berada dalam rumahku." Betapa kagetnya Abu Bakar mendengar ancaman dari wanita itu. Ia sudah merasa dijebak olehnya supaya melakukan hal-hal yang membuat Allah murka. Abu Bakar yang sudah semakin terpojok berkata, "Baiklah, tapi sebelum kita melakukannya, antarkan aku ke kamar mandi untuk membersihkan diri terlebih dahulu." Dengan wajah bahagia serta bangga karena ia telah berhasil menjerat lelaki impiannya ke dalam jaring-jaring yang sudah ia buat. Dengan tersenyum, wanita jalang itu menunjuki kamar mandi miliknya. Di dalam kamar mandi, ia berpikir keras untuk mencari cara agar bisa keluar dari jebakan wanita itu. Karena rasa takut Abu Bakar yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seketika ia melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Abu Bakar kemudian buang hajat. Tanpa ragu kotorannya dibaluri ke seluruh tubuhnya sambil berucap dalam hati, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, karena perasaan takutku kepadamu, aku melakukan hal ini. Oleh karena itu, karuniakanlah untukku kebaikan sebagai gantinya." Setelah seluruh tubuhnya penuh dengan kotoran, Abu Bakar keluar dan menemui wanita itu. Sontak melihat keadaan Abu Bakar yang penuh dengan kotoran membuat wanita itu jijik dan mengira jika Abu Bakar sudah gila karena melumuri tubuhnya dengan kotoran sendiri yang menjijikkan. Wanita penggoda tadi tidak tahan akan apa yang ia lihat saat itu. Ia langsung membalikkan badannya dan muntah saking jijiknya. Wanita itu berteriak kepada Abu Bakar, "Keluar kau, wahai orang gila, keluar cepat!" Dengan tergesa-gesa, Abu Bakar segera pergi dari rumah itu dengan membawa kembali dagangannya ke dalam tas. Segera Abu Bakar berlari menuju rumahnya karena takut ada orang yang melihat kondisinya saat itu. Sesampainya di rumah, ia pun langsung mandi, membersihkan tubuh serta pakaiannya sebersih-bersihnya. Kemudian pada malam harinya, dalam tidur Abu Bakar bermimpi melihat seseorang. Orang itu berkata kepadanya, "Engkau telah melakukan tindakan yang belum pernah dilakukan oleh orang selainmu. Aku akan menjadikan tubuhmu selalu wangi, baik di dunia maupun di akhirat." Ketika Abu Bakar bangun, keesokan harinya ia telah menemukan tubuhnya sangat wangi, dan hal itu terus berlanjut hingga beliau wafat. Bahkan diriwayatkan, setiap orang yang lewat di kuburannya, wangi tubuh Abu Bakar masih tercium, sampai akhirnya dia mendapat julukan Al-Miski, yang harum seperti kasturi, seperti ditulis di kuburannya. Allah telah memberikan untuknya sebagai ganti dari bau kotoran dengan bau minyak dari surga. Demikianlah kisah Abu Bakar Al-Miski. Ia mewarisi sifat wara' yang dimiliki Nabi Yusuf alaihissalam dengan menundukkan syahwatnya terhadap wanita cantik yang menggodanya.
Semoga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga diri dari hal-hal yang dimurkai Allah. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Ya Allah, ku meminta perlindungan padamu dari kejelekan pada pendengaranku, dari kejelekan pada penglihatanku, dari kejelekan pada lisanku, dari kejelekan pada hatiku, serta dari kejelekan pada mani atau kemaluanku. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 5446. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.